Kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman atau OPT dapat menimbulkan kerugian yang sangat meresahkan bagi para petani. Maka dari itu, perlu adanya pengendalian untuk meminimalisir kerusakan tersebut. Saat ini, banyak sekali teknik atau cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan OPT. Saya, Putri Nafisa dengan NIM 12070600096, Agroteknologi 2020 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, akan membahas tentang beberapa teknik atau cara pengendalian OPT pada video kali ini. Teknik pengendalian yang akan dibahas pertama yaitu pengendalian secara fisik mekanik. Pengendalian secara fisik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan cara mengubah atau memodifikasi faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi populasi hama, seperti menurunkan suhu dengan penggenangan, menaikkan suhu dengan pembakaran, solarisasi tanah, lampu perangkap, serta pengaturan cahaya dan juga suara. Sedangkan pengendalian secara mekanik merupakan pengendalian yang dilakukan secara langsung menggunakan tangan ataupun alat. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan tanaman perangkap atau perangkap feromon ataupun lampu perangkap yang biasa kita kenal dengan yellow trap. Nah, untuk lebih memahami tentang pengendalian secara fisik mekanik ini, berikut saya akan menampilkan video cara membuat alat perangkap untuk pengendalian hama. Selanjutnya adalah dengan cara kultur teknis. Kultur teknis merupakan pengendalian OPT dengan cara mengelola atau mengubah lingkungan sehingga lingkungan tersebut tidak cocok untuk kehidupan dan perkembangbiakan hama. Nah, dengan cara kultur teknis ini akan mengurangi populasi dari si hama tersebut. Kultur teknis bersifat preventif atau dilakukan sebelum serangan OPT terjadi. Pada prinsipnya, kultur teknis ini memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mengurangi peningkatan atau serangan OPT terhadap kerusakan tanaman. Contoh pengendalian kultur teknis adalah pengendalian yang menggunakan mulsa jerami. Nah, mulsa jerami ini biasanya digunakan sebagai pengganti dari mulsa plastik. Selain untuk menghemat biaya pengendalian, mulsa jerami juga dapat menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik. Nah, contoh penerapan mulsa jerami ini biasanya pada tanaman cabai. Cara-caranya yaitu dengan menyebarkan seluruh jerami pada permukaan atau bedengan lahan, namun tidak boleh terlalu dekat dengan si tanaman itu sendiri. Jadi diberi jarak minimal 10 cm sehingga jerami tidak kena pada tanaman itu. Nah, untuk mencegah pertumbuhan si jamur pada tanaman, maksudnya pada jerami, maka perlu dilakukan penyemprotan trichoderma setiap seminggu sekali.
Kemudian ada pergiliran tanaman. Maksud dari pergiliran tanaman ini, jadi lahan bekas tanaman padi selanjutnya akan ditanami oleh tanaman jenis lain, misalnya tanaman palawija. Kemudian ada juga sistem tanam serempak. Sistem tanam serempak ini adalah penanaman secara bersamaan atau serempak pada suatu lahan. Karena pada dasarnya hama ini menyerang pertanaman, sehingga jika dilakukan secara serempak akan mengurangi tingkat penyerangan hama terhadap tanaman. Selain itu ada juga sistem penanaman tanaman perangkap. Tanaman perangkap ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian si hama terhadap tanaman budidaya, sehingga si hama lebih tertarik kepada tanaman perangkap ini. Tanaman perangkap ini contohnya ada tanaman hias, tanaman bunga matahari, kemudian kacang panjang, dan lain-lain. Nah, pada intinya, tujuan akhir dari kultur teknis ini adalah untuk menemukan mata rantai atau fase terendah dari siklus kehidupan hama agar hama ini tidak berkembang biak. Nah, untuk pengendalian yang selanjutnya yaitu pengendalian secara entomopatogen. Nah, pengendalian secara entomopatogen ini merupakan pengendalian yang dilakukan menggunakan bantuan patogen dalam pengendalian hama. Yang mana patogen yang digunakan adalah patogen yang memiliki prospek bagus dalam pengendalian serta telah digunakan secara luas dalam pengendalian hayati. Nah, salah satu alternatif yang digunakan adalah entomopatogen Metarhizium. Yang mana Metarhizium ini memiliki sifat toksik terhadap serangga sehingga sangat bagus digunakan dalam pengendalian hama dan penyakit. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. Sekian video penjelasan tentang teknik-teknik pengendalian OPT yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.